Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Barusan kita telah mendengarkan ini siaran ulangan. Ya. Kita akan memberi satu penegasan orang yang bisa dibela di kuburan itu, ya, dan bebas dari azab kubur. Menurut riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, ya, ada salah seorang sahabat Nabi yang mendirikan tenda di atas sebuah kuburan. Ternyata kuburan itu adalah seseorang hamba yang komitmen dan rutin membaca surat Al-Mulk. Kemudian sahabat tadi mendatangi Rasulullah, dan Rasulullah menjawab, surat Al-Mulk adalah penyelamat. Surat Al-Mulk adalah penyelamat si mayit dari azab kubur. Nah, itu dia. Nah, ini pengulangan. Nah. Dari mana ini? Dari hadis At-Tirmidzi, ya, derajatnya hadis hasan. Nah, tentu dari sisi mana kita akan mendapatkan, ya, keistimewaan itu? Dari sisi membaca lah. Loh, bacaan itu kan tulisan, bacaan itu kan bacaan. Itu Quran, sifat Allah, bukan makhluknya Allah. Sifat Allah ini dia bisa menjelma dari kehendaknya, sifatnya Allah, menjadi pembela atas hamba. Itu diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendekat, yang merapat, yang membaca, ya, rutin surat Al-Mulk, nanti Allah berikan hak kepada surat Al-Mulk untuk mencari orang-orang yang selalu rutin mengamalkan membaca surat Al-Mulk. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga mengatakan, man qara'aha kulla lailatin ja'at tujadilu an sahibiha. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka surat itu akan datang membelanya nanti, ya, sang pembaca di hari kiamat. Nah, begitu tuh. Baik dibela waktu di kuburan, ketika dia menghuni, ya, 1 meter kali 1 meter kayak gitu, ya, dia akan dibela. Nah, nanti di hari kiamat pun dia akan dibela lagi dengan kemampuan, kedahsyatan, kehebatan surat Al-Mulk yang di dunia dia selalu baca. Ya, kadang-kadang saya juga kalau ingat dalam imam pagi itu, ya, saya membaca surat Al-Mulk, takut kepanjangan, ya, mundur kabur, ya, jika gitu, ya. Akhirnya saya ambil 1 halaman dan saya di rakaat yang kedua, ya, saya potong 1/2 halaman. Selanjutnya, ya, saya baca sendiri kekurangannya. Nah, itu misalnya gitu, ya. Atau ibu lagi mendengar saya membaca, ya, kemudian ibu tahu batasannya. Mungkin ketika mendengar dengan yang membaca, ini sama-sama ini khasiatnya, mendapatkan fadilahnya, bisa dilanjutkan. Wah, bonus tadi mendengarkan dari imam membaca Al-Mulk. Nah, sampai di sini nampaknya nih, ibu di rumah melanjutkan, boleh saja hal yang seperti itu. Bagaimana kita komitmen terhadap surat Al-Mulk ini menjadi satu zikir rutin setiap malam, maka nanti dia akan membela kita, dia akan menemani kita. Ya, selain suami juga, ya, kalau suaminya masuk swarga, panubotan, yuk pergi, nah, gitu kan. Nah, kalau dagu itu, Bu, itu akan menjadi satu individu, satu tanggung jawab individu. Lali kalau bujuni, lari kalau anaknya, kalau putri lali kalau sudah dihadapkan oleh huru hara hari kiamat, huru hara kuburan, lali awakmu, tenang, lari dia kan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Nanti orang akan lari dari temannya, dari ibunya, ya, dari bapaknya, dari pamannya, apalagi lari dia, Bu. Nah, saat itu siapa yang membela? Nah, bisa Al-Mulk. Dia akan tampil sosok hero, dia menjadi hero, ya, pahlawan. Jadi seolah-olah surat Al-Mulk ini menjadi pahlawannya dia nanti, membela di mahkamah, di akhirat, ya.
Ada riwayat yang mengatakan juga, ya, barang siapa membaca surah Al-Mulk setiap malam, maka dia tidak akan mendapatkan satu ujian dari kubur itu, dan bebas dari malaikat penguji. Nah, itu juga gak mari-mari bu ya, sekolah diuji, mati diuji, neng gitu. Biar bebas dari UMPTN bu ya. Kalau sekolah cari sekolah negeri yang favorit kan begitu bu ya, macam-macam. Dengan jalur mandiri lah, jangan jalur UMTTN lah, jangan jalur undangan lah. Nah itu di dunia ya, hal ini ya. Dan Ibnu Abbas juga memberitahu kepada salah seorang ya, dia berkata, maukah kamu kuberi sebuah hadis yang membuatmu gembira? Kata Ibnu Abbas. Temannya mengatakan, tentu wahai Ibnu Abbas, semoga Allah merahmatimu. Jawab orang itu. Maka Ibnu Abbas berkata, tabarakalladzi biyadihil mulk. Hafalkan itu, kata dia. Surat ini engkau ajarkan kepada keluargamu, semua anak-anakmu, gitu. Ya, baik anakmu yang sudah tua ataupun anakmu yang masih kecil. Kalau bisa ajarkan juga kepada cucu-cucumu. Ini merupakan satu himbauan dari Ibnu Abbas. Nggak cukup tonggomu, tangga-tanggamu. Kenapa? Karena surah ini penyelamat dan pembela untuk sang pembacanya di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Mulk ini nantinya meminta kepada Allah agar diizinkan menyelamatkan pembacanya dari azab neraka. Nah itu kan lumayan ini. Lumayan ya, sebagai orang yang mau membela kita dari huru-hara kejadian yang ada di hari kiamat itu. Lantaran surat ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ingin surat ini berada di hati setiap dari umatku. Wah, luar biasa kan ya. Saya ulang. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku ingin surat ini berada di hati setiap dari umatku. Nah, ini kan merupakan satu cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keinginan himmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar surat ini benar-benar berada di dalam hati ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana tentang syaratnya? Ya, tentu sebagaimana yang disebutkan, barang siapa membaca surat ini ya, ketika dia membawa kematiannya, dia akan selamat dari siksa atau fitnah dan kesusahan serta huru-hara kubur. Nah, lumayan, mudah-mudahan kita bisa untuk mempelajarinya pelan demi pelan, khatwah gitu ya, step by step, ayat demi ayat, kan gitu Bu Hidayah. Kan gitu Bu In. Nah, semuanya bukan di kajian ini saja, semuanya manusia mendengar kajian kita ini di belahan bumi mana saja, ya, di bawah langit mana saja, di atas bumi saja. Kalau bisa keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, berbondong-bondonglah kalian untuk menghafalkan surah Al-Mulk, karena keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya, semoga kajian kecil ini yang kita bahas di rumah Ibu Umi menjadikan satu langkah dan pijakan bahwa kita ini orang yang berilmu. Tanpa ada ilmu kita nggak tahu khasiat dan fadilah surat Al-Mulk. Tanpa dedikasi dan edukasi kita nggak tahu bagaimana ya dahsyatnya, kehebatannya, kekuatan dari surat Al-Mulk itu. Ternyata begitu kuat sehingga mampu untuk menyelamatkan sang pembaca rutin tiap malam dari azab kubur. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam ruangan itu. Ya.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya Ibu? Baca surat Al-Mulk apakah harus malam hari? Kalau dari informasi ya, kajian kita malam ini nampaknya waktunya itu ada di waktu malam. Bagaimana waktu siang? Karena saya nggak sempat. Ya. Kalau saya pribadi menjawabnya boleh-boleh saja. Kalau pribadi. Tapi waktu afdalnya itu waktu malam. Karena waktu malam Anda lebih banyak kesempatan. Kalau Anda dikatakan waktu siang, saya yakin tuh yang membacanya hanya 10%, 20%. Tapi waktu malam yang membacanya itu ada sampai 80%. Karena itu Nabi memberitahu waktu yang dipilih ya melihat sikon dan kondisi daripada umatnya. Waktu malam memang waktu ibadah, waktu siang mencari nafkah, kan begitu tuh. Ya, kalau dibalik, nah nggak kepegang ini surat Al-Mulk, gitu ya. Waktu malam aja nggak kepegang, ya, apalagi waktu siang. Iya, ya, dengan ya, hiruk pikuk dan sibuk waktu malam. Ada yang ke pasar, ada yang di jalan, ada yang ke sekolah, ada yang ya di tempat-tempat lain. Yang jelas ya hidup waktu siang itu adalah ya waktu untuk mencari nafkah dan rezeki. Begitu kira-kira. Ya Bu ya. Jadi kalau Ibu sempatnya waktu siang monggo. Ya, waktu siang monggo. Dari bab afdaliyahnya itu waktu malam.